Kami potong tayangan ini untuk memberi kabar terbaru. Teror di dalam Jaga. Ini baru masuk. Rasa takut dan wabah menyebar seperti api yang liar saat siput pembunuh telah menggigit warga Bikini Bottom, menulari mereka dengan penyakit siput gila. Kamu dan teman-temanmu tuh sama seperti di SpongeBob terkena penyakit siput gila. Bars Barkin di sini dengan korban pertama dari wabah ini. Katakan padaku Tuan Tentacles, kapan kau pertama kali mulai curiga kalau kau jadi zombie? Ya, aku mulai curiga kalau aku jadi zombie, aku kehilangan keseimbanganku. Hei, aku digigit siput gila. Aku kehilangan keseimbangan. Oh. Tapi kalau di global atau di Indonesia lebih tepatnya itu namanya adalah penyakit kopi gila. Kalian sudah dengar ini pertama kali, kita dikutuk dengan penyakit yang mengerikan. Di video ini, saya akan bongkar kebohongan terbesar abad ini. Kopi nggak bisa bikin kamu lebih produktif. Tetapi kenyataannya kopi adalah cara korporasi untuk membuat kalian kecanduan dan bermindset salah total. Waktu kecil kita itu bisa loh main seharian. Waktu sampai dengan SMA kita bisa ikut ekstrakurikuler sampai sore. Itu masih pada masa kita nggak ngopi. Sedangkan sekarang sebelum kerja ngopi, baru kerja 2 jam ngopi, habis makan siang coffee break, ngantuk dikit beli kopi kenangan, ngantuk lagi beli Starbucks. Ingatlah dulu kalian di masa lalu itu gimana, kenapa sekarang harus memilih menjadi budak. Aku sendiri dulu sempat pada masa-masa kuliah itu juga salah satu yang terjebak dalam budaya minum kopi. Tapi sekarang setelah 10 tahun, pada umur sudah 30 tahunan seperti ini, lihat ini, muka ini ngerekam tanpa kopi dari pagi dan sekarang sudah malam. Nggak ada masalah kan? Fine-fine aja. Karena ada isi dari sebuah dokumen rahasia perusahaan kopi dalam hal ini. Mereka itu rela keluar uang untuk bayar ilmuwan demi bohong bahwa seolah-olah kopi itu adalah sebuah keharusan dan kalian nggak bisa berfungsi tanpa itu. Mereka punya misi untuk membuat kita itu menjadi budak seumur hidup. Dalam hal ini maksudnya adalah budak secara mental dan juga budak secara korporat. Mereka itu sudah punya di dokumen mereka itu misi yang pertama adalah membuat seolah-olah yang dulunya targetnya adalah milenial, kalau sekarang Gen Z, membuat seakan mereka itu akan malas, lesu, loyo kalau tidak minum kopi. Lalu target yang kedua adalah mereka ingin menormalisasi kebiasaan konsumsi kopi minimal sehari 2 sampai dengan 5 gelas. Kopi itu merusak jantung, atau kalau mau lihat yang lebih realistis, menurunkan umur dan efisiensi dari jantung kita yang sudah natural. Ini dilakukan dengan cara menyuap media itu untuk diam, tidak mempublikasikan atau memviralkan apapun penelitian saintifik yang berhubungan dengan kopi dan efek sampingnya. Tapi kan kita bisa lihat sendiri contoh-contoh penyakit jantung itu apa, tremor dan sebagainya, kayak video-video seperti ini. Mereka itu benar-benar ingin kalian semua, kita semua generasi muda produktif itu merasa tidak bisa menjadi optimal pekerjaan dan segalanya tanpa bantuan kopi. Padahal saya yang sudah meninggalkan kopi 10 tahun dan sekarang pada usia 33 tahun tetap bisa loh produktif, berpikir, edit video dan sebagainya. Sehari itu 16 jam konsumsi pelajaran, edukasi dan sebagainya. 16 jam sehari tanpa kopi, hanya air putih, bisa. Karena coba kita jujur deh, kalian itu beli kopi-kopi bermerek seperti Starbucks, kopi kenangan, janji jiwa, bener memang butuh kopi kah? Atau memang hanya untuk sekedar gengsi dan status di Instagram? Padahal yang kalian minum itu apa sih? Isinya itu cuman gula dan juga kebodohan. Jadi apa yang kalian pamerin? Pamer kalau kalian itu terbodohi dan korban kapitalisme. Dulu saya pernah kerja sehari minimal 12 jam di perusahaan yang toksik, tapi nggak minum kopi. Akhirnya apa? Begitu pulang kerja saya langsung bleksek tidur gitu aja, pulas. Sedangkan mayoritas pekerja sekarang uangnya habis untuk gengsi dan kopi yang sebetulnya tidak diperlukan. Tapi kalau pembandingnya selalu para pekerja kantoran seakan terasa tidak fair.
Untuk contoh lain, ada seorang VTuber besar Indonesia, namanya adalah Kayla Kowalskia, yang terkenal dengan grinding dia streaming sehari minimal 16 jam 18 jam. Dia itu tidak minum kopi, dia hanya minum air, dan untuk rasa pahitnya dia memakan komen-komen para haters dia di chat. Sedangkan kalian-kalian yang minum kopi sehari 3 kali itu kalah produktif. Berhenti minum kopi, lepaskanlah kalian dari pasung dan rantai di leher kalian seolah-olah kalian harus minum kopi. Alihkan uangnya untuk investasi dan tabungan supaya 5 tahun, 10 tahun lagi kalian itu bisa jadi orang merdeka, bukannya malah orang yang kena penyakit jantung,